selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah regi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang Kau berikan. Terima kasih telah melindungi kami dari rumah hingga sampai di sekolah ya Tuhan. Berkati kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bangkit berdiri dan memujikan hari ini harinya Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bu Resti. Silakan Bu Resti. Terima kasih untuk Valen, Flo, dan Hilary. Shalom, selamat pagi semuanya. Karena gadis-gadis cantik tadi sudah berlalu, udah pergi, Bu Resti izin untuk buka masker ya. Oke, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab
1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Bu Resti ulangi sekali lagi. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bu Resti ulangi sekali lagi. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sebelum kita belajar lebih lagi dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami telah menaikkan lagu puji-pujian. Kiranya lagu puji-pujian yang boleh kami nyanyikan pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam dengan tenang untuk belajar, merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi guru kami, Engkau memakai lidah, mulut, bibirnya untuk menyampaikan firman-Mu agar apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati kami, memberikan kami telinga yang baik, hati yang baik, sehingga firman yang disampaikan pada pagi hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami ini Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita ada 3 hal. Ya, di ayatnya yang ke-7 kita diajarkan 3 hal dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bu Resti mau bercerita terlebih dahulu. Ada sebuah kisah, ini Bu Resti alami pada saat Bu Resti sekolah dulu. Udah lama sekali ya. Nah, pada saat jam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, itu proses belajar mengajar berjalan atau dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, yang dinanti-nantikan oleh seorang murid, semua murid sih, nggak cuma seorang aja, semua murid pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas, itu adalah jam istirahat. Ya apa enggak? Pastinya iya, yang ditunggu-tunggu adalah jam istirahat. Nah, kenapa kok jam istirahat ditunggu-tunggu? Karena di jam istirahat kita bisa bermain dengan teman-teman, bisa menikmati bekal yang kita bawa dari rumah. Nah, suatu saat pada waktu itu ada temannya Bu Resti itu di jam istirahat, dia bermain lari-larian, kejar-kejaran gitu ya. Nah, tanpa sengaja ada seorang, katakanlah si A, tanpa sengaja dia bersenggolan menabrak temannya yang lain, katakanlah ini si B. Si A berlari dengan kencang tanpa disengaja menyenggol atau menabrak temannya yang si A tadi. Nah, dia tidak melihat kalau di depannya itu ada temannya. Namun yang dilakukan si B ini setelah berlari kencang dan menabrak temannya, dia berlalu begitu saja. Temannya yang kesenggol, yang habis ditabrak tadi otomatis kan jatuh. Nah, dia mengalami kesakitan. Tapi si B yang nabrak ini tadi cuek-cuek aja, nggak peduli. Temannya itu sudah kesenggol, terjatuh juga. Nah, dibiarkan begitu saja. Lalu si A yang terjatuh ini dengan perasaan kesal gitu ya, marah karena nggak terima kesenggol itu tadi. Akhirnya dikejarlah si yang menabrak ini, si B. Kejar sampai dia dapat, karena dia dipengaruhi oleh rasa yang bermacam-macam itu tadi ya. Kesal, marah, kesakitan. Udah tahu temannya jatuh, kok dibiarin, dicuekin. Emang enak dicuekin gitu ya.
dikejar sampai dia dapat, tapi yang nabrak ini bersembunyi masuk ke dalam kelas gitu. Masuk ke dalam kelas, nah dia bersembunyi. Tapi yang ngejar ini dengan rasa yang emosi meledak-ledak gitu ya, kesal yang meledak-ledak, akhirnya dia gak bisa menguasai dirinya. Nah, dengan berbagai cara dia harus mendapatkan ini si anak yang sudah menabraknya ini, karena dia dipengaruhi oleh rasa kesal itu tadi. Nah, pintunya otomatis ditutup karena dia kan ingin menyelamatkan diri ya. Si B ini dari si kejaran yang A ini tadi menyelamatkan diri, pintunya ditutup tapi nggak dikunci. Tapi menurut pemikirannya yang nabrak ini tadi dikiranya pintunya dikunci. Akhirnya didobraklah ini pintu karena emosi yang tadi itu ya, rasa marah, kesal yang tidak terluapkan itu, akhirnya didobrak. Nah, otomatis pintunya apa yang terjadi? Akan jatuh, ya kan? Akan terbuka. Nah, secara tidak sengaja juga pintunya itu mengenai temannya. Nah, mengenai temannya, kakinya kejepit. Nah, yang dialami si A ini setelah dia dobrak dengan sekuat tenaga, tanpa dia sadari ada paku yang tertancap di pintu itu tadi, karena kan terlepaskan ya. Nah, ada paku mengenai kakinya juga. Berdarahlah kakinya. Lah, jadinya setelah ketangkap itu tadi kan, dengan rasa emosi yang meledak-ledak itu tadi, dia berhasilnya tidak membalas, tapi dengan kejadian pintu yang didobrak tadi kemudian jatuh pintunya mengenai si anak yang nabrak itu tadi, rasa kesal yang di dalam hatinya itu sedikit berkurang karena dia sudah mendapatkan akibatnya dari itu. Nah, lalu setelah kejadian itu datanglah guru. Guru melihat kejadian itu kan, karena kedua orang ini kan udah sama-sama terluka ya kan. Yang satunya kejepit kakinya, yang satunya kakinya berdarah kena paku. Ada yang laporan ke guru, kemudian guru datang untuk menanganinya. Nah, inti dari cerita ini tadi, dalam kisah itu, dua anak ini, si A dan si B, apa yang mereka alami saat itu? Yang mereka alami, kedua-duanya ini tidak dapat menguasai dirinya. Dia mau atau terpicu untuk melampiaskan rasa kekesalannya itu, rasa marahnya itu akibat ditabrak tadi. Ya. Nah, akibat dari tidak dapat menguasai diri ini, kedua-duanya saling melukai dan dilukai, sama-sama dirugikan. Nah, lalu apa yang seharusnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan ialah kita dapat menguasai diri kita. Di saat rasa kesal, jengkel, marah itu menghampiri diri kita, seharusnya itu kita dapat menguasai diri kita. Kita diam sejenak, tarik nafas dalam-dalam, sehingga kita dapat memiliki pikiran yang bersih gitu ya. Nanti dampaknya apa? Kalau misalnya aku melakukan ini, membalas temanku, dampaknya apa? Dampaknya apakah dia akan merasa kesakitan juga seperti apa yang aku rasakan? Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal bulan kemarin, empati. Empati, kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau apa yang dialami orang lain. Jadi sebelum bertindak melakukan sesuatu, seharusnya kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah akibat dari perbuatan kita itu, apakah itu melukai orang lain ataukah menyakiti orang lain? Kalau aku berbuat seperti ini, apa yang dirasakan orang lain? Pastinya akan terluka, ya kan? Oleh karena itu, kita harus menguasai diri kita. Dengan kita menguasai diri kita, sebenarnya nggak susah, gampang sebenarnya. Tinggal tarik nafas 3 kali, hembuskan, kemudian kita berdiam diri sejenak, itu kita dapat menguasai diri kita.
Nah, itu poin yang pertama, menguasai diri. Lalu poin yang kedua, jadilah tenang. Karena kita sudah menguasai diri kita, dengan kita menarik nafas, diam sejenak, maka yang kita dapatkan adalah ketenangan. Kita menjadi tenang. Jadi, pikiran-pikiran untuk membalas atau untuk meluapkan rasa kesal kita, rasa marah kita, itu hilang. Karena kita sudah dapat menguasai diri kita dan kita menjadi tenang. Lalu setelah kita dapat menguasai diri, tenang, kita bisa berdoa. Ya kan? Berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk orang yang telah menyakiti kita, melukai hati kita, baik itu hati maupun tubuh kita. Kita berdoa. Kita mendoakan, loh Bu, kok enak Bu, dia kan sudah jahat sama saya, kenapa kok saya harus mendoakannya? Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita tetap harus menunjukkan kasih kita, rasa empati kita kepada orang lain. Mungkin saat itu dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, dari rumah misalnya ya, dari manapun itu, sehingga menghampiri dirinya, menyebabkan dia melakukan sesuatu yang di luar kehendaknya. Jadi kita juga harus ikut merasakan, oh ternyata temanku lagi bad mood, moodnya lagi jelek gitu kan. Jangan malah membalas yang jahat atau yang jelek dengan yang jelek, jangan. Tapi setidaknya kita dapat merasakan, oh itu tidak keluar dari dalam dirinya, itu hanya godaan dari si setan misalnya. Pada saat itu situasi dan kondisinya tidak bersahabat sehingga membuat temanku berbuat atau melakukan seperti itu. Kita doakan supaya Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikirannya, mengubahkan dia menjadi anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu tadi ya. Jadi poin kita yang kita pelajari hari ini ada 3. Kuasai dirimu, jadilah tenang, dan berdoalah. Sekalipun itu adalah orang yang telah menyakiti hati kita. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau membantu kami, menolong kami untuk dapat mengerti, memahami firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Tolonglah kami Bapa di saat kami dikuasai oleh rasa kesal, rasa jengkel, rasa marah, kami dapat menguasai diri kami dapat menjadi tenang, dan kami dapat berdoa, mendoakan teman-teman kami yang telah melakukan kejahatan kepada kami atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Bapa, kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberikan akal kepandaian kepada kami, sehingga setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih lagi Bapa, dapat berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru kami yang akan mendampingi kami selama kegiatan pembelajaran sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu Bapa, sehingga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.